Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mencoba menanggapi satu pertanyaan mengenai perbuatan yang mungkin mengarah pada perselingkuhan. Jadi ceritanya begini, yang bertanya katakanlah istrinya ya. Jadi suaminya melakukan chattingan dengan istri orang lain atau wanita lain dengan kata-kata mesra, tetapi tidak melakukan perzinahan. Apakah perbuatan yang seperti itu, chattingan dengan kata mesra, itu sudah bisa dipidanakan atau dilaporkan pidana? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di era digital ini memang kita sangat mudah ya untuk berkomunikasi dengan orang lain, bisa melalui telepon, terus kemudian ada video call, chatting gitu dan lain sebagainya. Nah, kadang sering digunakan untuk yang kurang bermanfaat. Misalnya ada yang chattingan dengan wanita lain dengan kata-kata mesra. Nah, ini apakah masuk ke dalam perselingkuhan atau bukan? Tentu saya tidak bisa mengejasnya ya, atau menuduh itu. Tapi mungkin apabila memang ada kata-kata yang mesra gitu kan, mungkin saya kira memang kurang bagus ya untuk apa sih istilahnya, apabila diketahui oleh istrinya, tentu berakibat kurang baik gitu. Pasti ada sesuatu sedikit permasalahan lah. Tetapi apakah itu perselingkuhan atau bukan, ya saya tidak tahu. Artinya tergantung niat dari si laki-laki ini mungkin gitu. Nah, tapi memang seperti itu saya kira memang sudah mengarah ke perselingkuhan. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah kalau perselingkuhan seperti itu sudah bisa dipidanakan gitu kan? Ternyata kalau dari aturan di KUHP, perselingkuhan, kata-kata perselingkuhan saya kurang bisa tahu ya. Tapi yang ada adalah perzinahan. Artinya perbuatan perzinahan itu yang bisa dipidanakan, perbuatan perzinahan itu yang bisa dipidanakan. Itu juga di dalam KUHP di pasal 284 KUHP yang lama dan KUHP yang baru nanti yang akan diberlakukan 2026 ya kalau nggak salah gitu kan, karena 3 tahun dari 2003 itu juga sama ada ya. Jadi yang perbuatannya adalah, yang dipidanakan adalah perzinahan. Perzinahan, dan itu perzinahan di dalam KUHP juga ada aturannya. Artinya di pasal 284 yang sekarang masih berlaku itu, perzinahan yang dipidanakan itu adalah pelaku perzinahan itu adalah dua-duanya sudah menikah atau salah satunya, bisa laki-laki yang menikah atau perempuannya yang sudah menikah atau dua-duanya. Nah, siapa yang bisa melaporkan? Itu yang tentu yang merasa dirugikan. Misalnya yang melakukan perbuatan suami, bisa istrinya yang melaporkan karena merugikan. Nah, bisa dilaporkan dua-duanya, suaminya bisa laporkan juga, pelaku pasangannya juga bisa dilaporkan. Tapi perzinahan apabila tidak sampai melakukan perzinahan, tentu bukan perbuatan itu yang bisa dilaporkan. Misalkan ya, kita tidak tahu persis ya ketika video call atau video call ataupun chatting gitu kan. Nah, karena memang harus
dicari dulu modusnya gitu kan perbuatan itu. Karena kira-kira seperti itu jawabannya, tanggapannya. Jadi apabila baru chattingan, misalkan saling berkata-kata mesra gitu kan, tentu itu bukan hal yang baik gitu kan. Secara agama juga bukan hal yang baik, bisa merenggangkan hubungan rumah tangga. Tetapi itu belum bisa dijerat secara pidana untuk pasal perzinahannya, karena itu belum melakukan pasal perzinahan, belum dilakukan perbuatan perzinahan itu. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin ya kesimpulannya harus istri misalkan kan harus dikomunikasikan dengan baiklah dengan suami, atau diingatkan bahwa perbuatan video call atau chattingan dengan orang lain, apa sih motivasinya, jangan sampai akhirnya nanti merenggangkan hubungan di dalam keluarga. Ya kira-kira seperti itu. Tapi itu memang hal yang tidak baik ya, karena awal dari perzinahan mulai dari chattingan terlebih dahulu. Makanya sebelum terlalu jauh harus dihentikan lah, katakan istri harus lebih memperingatkan lagi. Tapi memang itu belum bisa dipidanakan, Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Silahkan komen di kolom komen di bawah ini, like, jangan lupa subscribe ya, bantu subscribe-nya agar channel ini bisa ada informasi berikutnya dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.